Baik, kembali ke channel Rimba Tekno ASEAN. Oke, kali ini pengujian kita game dulu ya, teman-teman ya. Bagaimana performa dia di 2018 ini. Pertama aku main FIFA, ini full rata kanan. Oke, kita lihat dari sisi kelebihan. Untuk 2018 iPhone XS ini untuk bermain game FIFA masih enak, teman-teman. Cuman kadang dia suka cosplay jadi setrikaan. Memang panas. Tapi jujur, handphone ini aku beli 2018, dulu 20 jutaan. Dan aku terakhir makai itu 2024 Desember, aku pensiunkan. Dan baru 3 hari lalu aku coba servis. Yang pertama kan udah banyak calar-calar di kaca ya. Sama baterainya sudah serviceable. Itu baterai aku beli online, Energizer ya teman-teman ya. Ingat kuncinya satu, jangan pakai baterai pack yang double power, itu ngerusak semua onderdil di dalam ya. Dan aku pakai ini kurang lebih dari 0 ke 100, terus aku mainin, itu hampir 5 jam setengah, itu 20% teman-teman habisnya. 5 jam loh teman-teman, luar biasa. Tapi ya begitu, panas handphone ini. Saya juga bingung kenapa panas ya. Tapi panasnya nggak separah sebelum ganti baterai. Yang kedua, kaca. Nah, kacanya ini original. Original dalam arti kata, aku ganti kaca atasnya aja. Istilahnya kalau kita ke tukang HP, bang, ganti touchscreen-nya aja bang. Dengan syarat satu, nggak ada tompel hitam gitu di layar, tapi masih memakai LCD yang asli, jadi cuman ganti touchscreen. Nah, tipsnya ganti touchscreen itu, kalian bilang ke mekanik HP-nya, tolong cariin yang mendekati ori. Jadi kalau touchscreen-nya itu biasa ya, itu biasanya lebih tebal. Jadi kesannya pakai LCD KW gitu loh, tebal kan nggak enak ya teman-teman ya. Minta yang paling mahal, jadi paling tipis. Contoh yang aku pakai sekarang ini. Dan alhamdulillah sih ini 90% mirip asli walaupun tidak seperti asli. Tips kedua adalah cari LCD copotan bukan repairan. Dalam arti kata copotan yang benar-benar itu lahir, nggak pernah diapa-apain dan normal. Dan itu susah banget. Mungkin ya di Tokopedia, di toko hijau atau toko merah atau e-commerce apapun. Itu pastikan biasanya ya kalau yang copotan ori itu ada codet-codet dikit. Nah itu ori itu. Tapi kalau misalnya LCD kalian masih ori seperti ini, nggak apa-apa sih. Ini harganya 400.000 aja di Jakarta ya, nggak tahu tempat lain. Bisa ditunggu. Rekomendasi aku sih di Roxy ya, banyak tuh. Ada aku rekomendasi toko sih kayak Repairin Gadget, terus DM itu di depan Naca ponsel ya teman-teman ya. Dan ini rapi banget kerjaannya, sumpah rapi banget teman-teman. Beneran kacanya tuh tenggelam banget, mirip asli lah. Walaupun masih beda sama yang asli ya. Tapi 90% mirip asli, kuncinya LCD-nya masih asli aja. Nah ini contoh game Delta Force, ini aku rata kanan teman-teman. Dan ini alhamdulillah sih rata kanan, frame rate-nya paling tinggi. Tapi settingannya otomatis ke high ya. Dan udah cukup lah, lebih-lebih dari cukup ini mah. Enak banget sumpah. Dan aku tipikal orang yang nggak suka pakai tempered glass atau anti glare skin atau skin yang tipis atau apalah itu biar biar menikmati banget hasil HD-nya dan melihat kualitas OLED-nya yang HDR banget ya teman-teman ya. Tapi tergantung dari kalian semua, itu preferensi masing-masing. Tapi kalau aku begini, sama kunci kedua adalah satu, pastikan casan kalian original. Casannya apa sih bang maksudnya? Kalau yang ori mahal ya, kalian beli di Apple iBox lah kalau di Indonesia. Beli chargernya yang harganya berapa tuh? 500 ribuan ya. Terus kabelnya yang USB-C ke Lightning ya, karena XS. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau kalian mau versi hemat ya, kayak aku sekarang aku pakai Anker Zolo. Kalau iPhone XS beli yang 20 watt aja, karena maksimum output dia di 15 watt. Dan untuk kabelnya aku saranin harus ori banget. Kalau bisa kalian cari toko merah atau toko hijau yang copotan memang ya. Kabel copotan. Dan lebih baik langsung pergi aja ke iBox beli. Atau yang mendukung MFI ya. MFI itu di approve sama Apple. Tergantung kalian referensi. Jangan pernah pakai kabel palsu, adapter palsu. Itu sama aja ngebunuh device kalian, iPhone apapun secara pelan-pelan. Dari sektor baterai dihantam, sektor motherboard rusak. Nah itu kalian harus menghindari hal itu. Begitu teman-teman. Di Devil May Cry ini frame rate tertinggi, high, settingan kanan semua, smooth banget, luar biasa. Awalnya gue mau pakai PUBG tadi, cuman aduh lama banget. Aku udah coba PUBG, lancar jaya sih, settingan medium aja sih. Nah kalian kalau males panas banget di tangan, beli aja cooler yang nempel di belakang kan ada tuh.
Itu udah lebih dari cukup. Itu jadi begini, kalau handphone XS ini kalau misal udah panas banget, dia frame rate-nya turun. Artinya kayak di mana ya? Kayak di komputer, istilahnya di prosesor itu CPU throttling ya. Jadi throttling itu melebihi kinerjanya, jadi dia nurunin dikit. Jadi efek sampingnya adalah FPS kalian menurun. Gitu juga di iPhone XS atau iPhone apapun sebenarnya, tapi khusus XS ini emang cosplaynya seneng jadi setrikaan dia. Tapi setelah gua ganti LCD-nya bener, mesinnya dibersihin, terus baterainya mantep kayak gini, Energizer ya teman-teman ya. Alhamdulillah sih nggak parah. Oh ya, alasan gue pakai Energizer kenapa? Udah jelas itu merek baterai dari zaman kita kecil dulu, buat baterai ini ya, baterai jam, baterai senter jadul. Jadi udahlah, istilahnya udah terlicense lah ya. Ini aku udah pakai semingguan sih, alhamdulillah. Dari 100% ke 25 jam ya. Itu main game. Kalau nggak main game mungkin lebih kali ya teman-teman ya. Nah, kuncinya tadi yang saya bilang, casan asli, kabel asli. Oke, enjoy this game ya teman-teman. Here you can check the next rewards. Dan percaya nggak percaya, ini iOS terakhir dia ya semenjak video ini diupload, dan ini mungkin 18.6.2. Aku tuh aneh banget sih, sebenarnya handphone ini masih bisa untuk ke iOS 26. Aneh aja aku sama Apple ya. Kalau ke iOS 26 kayaknya bisa, tapi kita lihat lah. Dulu kan iPhone 5 tuh gila. Terakhir dia iOS 15 loh, dari iOS 6 kalau nggak salah, apa iOS 5 ya, bisa sampai iOS 15. Edan nggak tuh? Nah, kita lihat lah ya untuk iPhone. Nah, ini kualitas soundnya, silahkan menikmati. Suaranya agak cempreng ya, ya maklum lah, iPhone X ke bawah ya. Kalau di atas kan udah agak ngebas, tapi oke lah, stereo, cakep ini. Ini yang aku paling suka dari handphone iPhone XS ini adalah HDR-nya. Wah, ini walaupun udah diganti sama touchscreen LCD-nya ya teman-teman ya, kalian bisa lihat tuh, enjoy banget di mata. Bahkan gue pakai 16 Pro sekarang ya, kayaknya nggak ada apa ya. Mungkin waktu itu teknologi ini mahal ya teman-teman ya, jadi serius banget Apple ngerjainnya waktu di zaman XS ini. Kalau di iPhone 16 Pro yang aku pakai sekarang, ya udah HDR aja gitu. Kalau ini nih bener-bener manjain mata banget ya. Wah, gila sih, kalian lihat sendiri dah.
Ini hasil fotonya ya. Cakep. Ini kamera telenya. Nah, ini video landscape-nya di 4K, kamera yang satu kali ya. Nah, ini yang kamera 3 kali sampai bisa juga ya di dalam satu frame. Ini video 2 kali dari iPhone XS, bisa kalian lihat. Masih oke banget. Ini adalah salah satu contoh video 4K 60 fps dari iPhone XS. Bisa dilihat, cakep ya. Natural banget.